A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya minggu sekarang hari ini kita sama-sama belajar lagi bersama Mas Faiz untuk menyelami lagi tentang tataran ilmu Jawa. Tidak terasa Ibu dan Bapak ini pertemuan ke-15 gitu ya. Jadi udah hampir setahun lebih gitu. Dan ada good news gitu. Kemarin saya dapat info dari Mizan bahwa pertemuan ini mau dijadikan buku, Bu, Pak. Jadi insya Allah ini on progress untuk dibukukan, yang saya rasa ini jadi salah satu hal ya untuk menyebarkan apa yang disampaikan oleh Mas Faiz. Jadi insya Allah dalam waktu dekat bukunya mungkin disusun dan mungkin bukunya juga akan segera terbit, dan mudah-mudahan informasi yang kita pelajari bersama Mas Faiz juga bisa dinikmati lebih banyak lagi masyarakat kita gitu ya, untuk lebih melek lagi betapa dahsyatnya wisdom yang datang dari Nusantara ini gitu. So tidak berpanjang lebar, kita langsung siap-siap menyimak apa yang mau disampaikan oleh guru kita Mas Fahrudin Faiz. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa lanjut lagi, bertemu lagi di kajian kita sebulan sekali tentang falsafah hidup Jawa. Ini di tempat saya hujannya agak deras. Semoga suaranya tidak terganggu. Nanti kalau terganggu ya kita tunggu sebentar. Aman Mas Faiz, aman. Ini saya kadang-kadang khawatir kalau deras gini, kadang-kadang putus-putus. Baik, Bapak Ibu, siang ini kita nambah satu wawasan lagi, nggih. Pelan-pelan kita belajar tentang ajaran-ajaran dari nenek moyang kita. Bismillah. Siang hari ini saya ingin mengambil tema tentang, ini bukan karena menjelang 2024 ya. Ini kita ngambil tema kepemimpinan. Ini karena memang tema ini menarik. Kita punya basis teori kepemimpinan yang agak berbeda menurut saya dengan teori-teori yang banyak dikembangkan, apalagi versi politik modern hari ini. Jadi nanti kita lihat ya beberapa khasnya falsafah kepemimpinan Jawa. Meskipun nanti tentu saja siang hari ini masih belum semuanya bisa kita umpas, tapi beberapa kita bisa tengok nanti filosofi kepemimpinan Jawa. Baik ya Bapak Ibu, kita mulai. Bismillah. Yang pertama, ini gambaran umumnya dulu ya. Jadi kalau bicara tentang kepemimpinan, orang Jawa itu membahasnya sering dari 4 sudut pandang ini. Jadi tidak diawali dari kuasanya, tapi justru diawali dari kualitas dirinya. Jadi kalau versi Jawa itu pertama memang sifatnya monosentrum. Ini menarik, pramodern sebelum ada negara, sebelum ada kebangsaan seperti kita kenal hari ini, tidak hanya di Jawa, di Barat pun begitu, membahas kepemimpinan itu ya siapa yang layak jadi pemimpin. Jadi agak fokus ke orang. Jadi kalau kok ternyata jadi pemimpin, ternyata tidak layak orang ini, bisa ada ramai pemberontakan. Kalau zaman dulu begitu, istilahnya monosentrum. Fokus pada satu orang, sentralnya orang ini. Jadi satu negara, satu bangsa itu dilihat sukses atau tidak dari kualitas pimpinannya. Mungkin Bapak Ibu juga dengar mungkin ya kisah-kisah, misalnya kalau dalam Islam itu para khalifah, khulafaur rasyidin dan lain sebagainya, yang dikisahkan ke kita ini kan kesuksesan pimpinannya. Zaman itu tidak diceritakan GDP-nya berapa, kemudian kondisi toleransi antar rakyatnya jarang. Yang diceritakan kesuksesan itu selalu dari raja ke raja, dari khalifah ke khalifah. Zaman Jawa dulu juga begitu.
riwayat-riwayat dari serat-serat yang sampai ke kita selalu cerita tentang raja-rajanya. Ini yang disebut monosentrum, jadi pusatnya satu. Yang kedua, metafisik tentu saja. Di Jawa itu siapa yang nanti jadi pemimpin, mereka tidak seheboh sekarang karena mereka ada istilahnya wahyu atau pulung. Jadi ya nanti siapapun yang dapat pulung ini, dapat wahyu ini, apapun yang terjadi ya dia akan jadi. Ada cerita-cerita seperti Ken Arok, seperti Mojopahit Raden Wijaya, itu selalu diawali dari pulungnya pindah. Dari Kediri ke Singosari misalnya. Dari Singosari ke Mojopahit itu ada cerita-cerita pulung yang pindah. Jadi pulung itu biasanya digambarkan seperti bola cahaya yang membersit dari langit. Nah, orang-orang tertentu bisa melihat pulung ini. Nah, nanti mungkin zaman dulu Pak Jokowi misalnya itu pulungnya sampai ke Solo. Nah, nanti mungkin sekarang pulungnya kemana lagi kita tidak tahu. Tapi orang Jawa meyakini ada istilah pulung atau wahyu. Istilahnya wahyu keprabonnya. Nah, ini aspek metafisiknya. Kemudian ada juga istilah trahing kusumo rembesing madu. Biasanya orang yang jadi pemimpin itu kalau dilacak sanad dirinya itu biasanya ada hubungannya dengan orang-orang besar yang lalu. Itu namanya trahing kusumo rembesing madu. Misalnya, oh Mas Sabu ini kalau dicari-cari beliau masih keturunannya Prabu siapa yang ke nah itu namanya kalau disambung-sambungkan pasti ada dan biasanya kalau sudah jadi pemimpin dicari memang ini sambungannya ke atas ini beliau ini keturunannya siapa biasanya terus ketemu. Jadi orang Jawa sangat meyakini ini. Tidak mungkin orang bisa jadi pemimpin tanpa dia punya koneksi apapun sebelumnya dengan orang-orang besar tertentu. Meskipun sekarang mungkin tidak terlacak, tidak diketahui. Tapi biasanya orang tertentu bisa melacak. Oh beliau ini sebenarnya mbahnya yang keberapa itu masih keturunannya Prabu siapa, Raja siapa. Ini namanya Trahing Kusumo Rembesing Madu. Orang Jawa punya gambaran seperti ini. Jadi ini aspek metafisiknya. Kemudian pemimpin Jawa itu juga tidak punya social skill, individual skill yang paling kedahuluan menjadi pemimpin. Dia ini dituntut melakukan laku tertentu. Dia harus punya andalan dirinya sendiri dan juga dia harus punya daya dukung mistik yang kuat. Ini Jawa. Jadi misalnya zaman dulu Panembahan Senopati itu ya beliau narasinya beliau didukung oleh kekuatan dari pantai selatan misalnya. Ini daya dukung mistiknya kuat. Untuk dapat daya dukung mistik ini dia harus melakukan laku spiritual tertentu. Jadi landasannya. Jadi tidak sekedar kampanye mencari suara, justru kuncinya ada di laku spiritual ini. Nah, ini khas Jawa, laku mistiknya. Nanti ini tiga yang pertama, nanti ada yang keempat ini, aspek etisnya. Seperti apa sih laku kepemimpinan ideal dalam budaya Jawa. Jadi siang hari ini kita bahas satu sub saja, mungkin lain waktu kita bahas mistiknya, metafisiknya, dan seterusnya. Nah, yang mistik metafisik ini agak rumit. Bulan lalu kita sudah agak rumit bahas Wonocoroko. Kalau bulan ini bahas rumit lagi, Bapak Ibu nanti tambah pening. Kita bahas yang lebih ringan saja aspek etiknya. Nanti pengen udahan ya, Mas Baik. Nanti kalau sulit terus-terusan nanti jadinya putus asa. Kita bahas yang sederhana saja. Siang hari ini bahas aspek etiknya. Nah, ini yang sering disebut orang sebagai aspek etiknya pemimpin. Falsafahnya dikenal sebagai Hasto Broto. Hasto itu 8. Broto itu laku. Ini nanti saya ambil dari serat Romo Jarwo. Yang ini yang nulis Raden Ngabei Yosodipuro. Raden Ngabei Yosodipuro ini sebenarnya menyadur saja
Jadi ini Hastobroto ini sebenarnya hakikatnya berasal dari serat Ramayana. Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, mungkin juga pernah sudah nonton serialnya, sudah pernah baca buku ceritanya Ramayana ini yang ditulis oleh Resi Walmiki. Nah, serat Ramayana ini di dalamnya ada beberapa nasihat untuk pemimpin yang nasihat ini diberikan oleh Prabu Romo. Jadi setelah perang besar mengalahkan Rahwana, yang layak menggantikan Rahwana jadi raja di Alengka itu adiknya namanya Gunawan Wibisono. Gunawan Wibisono ini sebelumnya memang pindah, jadi dia lebih membela Rama, dia tidak setuju sama kakaknya yang menculik Dewi Sinta. Nah, Gunawan Wibisono ini merasa putus asa, dia merasa lemes karena melihat negaranya hancur. Orang-orang besar habis, gimana dia bisa memimpin? Bagaimana caranya memimpin dengan baik? Saat itulah kemudian Prabu Romo Wijoyo yang kita kenal sebagai Rama itu kemudian memberi nasihat. Nah, nasihatnya inilah nanti yang dikenal sebagai Astobroto. Astobroto itu adalah Darmaning Ratu Gung Binantoro. Jadi dharmanya seorang raja besar. Asto itu artinya 8, Broto itu artinya ratu. Jadi ini 8 kewajiban seorang pemimpin. Jadi 8 jalan pemimpin. Nah, 8 jalan itu apa saja nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama mengikuti jalannya Dewa Indra. Yang kedua mengikuti jalannya Dewa Yama. Yang ketiga mengikuti jalannya Dewa Surya. Yang keempat mengikuti jalannya Dewa Chandra. Yang kelima mengikuti jalannya Dewa Bayu. Yang keenam mengikuti jalannya Dewa Kuwera, yang ketujuh mengikuti jalannya Dewa Baruna, yang kedelapan Dewa Agni. Nah, Dewa Indra di sini simbolnya hujan. Dewa Yama itu simbolnya awan. Dewa Surya simbolnya matahari. Dewa Chandra itu simbolnya rembulan. Dewa Bayu itu simbolnya angin. Dewa Kuwera itu simbolnya bumi. Dewa Baruna itu simbolnya samudra, dan Dewa Agni ini simbolnya api. Jadi kita ini menarik, ini semacam belajar dari alam. Jadi kita jadi pemimpin yang hebat kalau bisa meneladani yang dilakukan oleh alam. Yang dilakukan oleh hujan, yang dilakukan oleh awan, matahari, rembulan, angin, bumi, samudra, dan api. Nah, ini yang menurut saya menarik untuk kita gali. Kita kan sering disarankan untuk membaca ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah itu ya tidak hanya yang tertulis, tapi juga yang tergelar di alam semesta ini. Nah, gaya penjelasan seperti falsafah Hastobroto inilah namanya membaca ayat yang tergelar. Dari ayat itu kita bisa mendapatkan banyak, kalau bahasa Al-Qur'annya ibroh, kita dapat banyak pelajaran di situ. Ternyata memang Allah itu menciptakan apapun, di balik itu ada sangat banyak rahasia, termasuk kita belajar dari alam ini. Baik, bismillah ya, kita bahas satu-satu. Siang hari ini kita fokus ke situ nanti. Yang pertama, namanya Indra Brata di Betara Indra, Dewa Indra, lagunya Dewa Indra yang di sini disebut Dewa Hujan. Ini kalau dibaca bahasa Indonesia Dewa Indra, kalau pakai Jawa mungkin akhirnya harus O. Makanya orang Jawa ada yang anaknya namanya Indro, Hendro. Nah, itu Dewa Indra ini. Nah, apa sih pelajaran dari hujan? Dari hujan kita belajar bagaimana kalau kita jadi seorang pemimpin bisa selalu memberikan kemakmuran, kesejukan, dan juga kewibawaan. Jadi ini yang pertama. Hujan itu kan dia turun
sebagai anugerah dari Tuhan. Dalam bentuk apa? Sejuk. Sekarang di tempat saya hujan deras sekali, itu hawanya enak, sejuk, tidak butuh AC, sudah santai. Dan kemakmuran. Setelah ini tumbuhan akan mendapatkan makanannya. Di sekeliling kita sudah mungkin tidak ada lagi keluhan air dan lain sebagainya, sudah makmur. Jadi pemimpin itu dimohon membawa kemakmuran dan kesejukan. Jangan ada pemimpin yang sebaliknya. Malah kalau dia hadir situasi jadi panas. Kemarin santai-santai, ketika dia hadir malah jadi rumit, jadi panas. Nah ini dia harus belajar sebagai lakunya Dewa Indra. Jadi membawa kemakmuran dan kesejukan. Yang kedua, pelajaran apa dari hujan? Pemimpin harus mampu membersihkan, mengikis kotoran. Di antara manfaatnya hujan itu kan yang semula bersih, yang semula kotor terkikis oleh air. Nah, pemimpin juga begitu, kehadirannya membersihkan kotoran, mengikis air. Kayak motor kita, mobil kita itu kadang-kadang kan kalau malas nyuci kan nunggu hujan saja lah, nanti bersih sendiri. Nah, ini jenis bahwa kita belajar air hujan itu ternyata manfaatnya banyak. Antara lain membersihkan kotoran, mengikis kotoran. Yang selanjutnya, pelajaran dari hujan adalah pelajaran untuk kita tidak pilih kasih. Hujan itu tidak pernah milih-milih. Kalau sudah hujan ya semua dapat. Sudah. Tidak ada kok hanya orang tertentu saja yang diberi hujan. Begitu hujan di tempat itu ya semua dapat. Jadi dia tidak milih-milih. Jadi dari hujan ada pelajaran luar biasa. Yang pertama apa? Kita membawa kesahkan, membuat bersih dan kemudian tidak pilih kasih. Seperti air, siapapun akan diberi. Jadi biasanya kan yang bisa pilih kasih itu kan manusia. Nah, diajari oleh hujan jangan pilih kasih. Enggak. Kalau siapapun dapat, ya semuanya dapat. Tidak dipilih. Yang segar hanya orang tertentu, kelompok tertentu, tidak. Semuanya dapat. Nah, ini namanya indra brata. Jadi jalannya seperti hujan, kita membawa kesejukan, kemakmuran, membawa kebersihan, dan juga membawa pemerataan. Tidak pilih kasih. Baik, pelajaran pertama. Indra brata. Kita lanjutkan. Pelajaran kedua, Yama Brata, Dewa Yama, Dewa Yomo. Ini sebenarnya beliau ini kalau di cerita wayang digambarkan dewa pencabut nyawa sebenarnya. Tapi di sini dia dimaknai sebagai simbolnya awan. Jadi pemimpin itu digambarkan hendaknya seperti awan. Nah, apa cirinya awan? Awan itu yang pertama apa? Mengayomi masyarakat. Awan itu kan menaungi. Yang semula panas dia bisa menaungi. Ini nanti di serat tadi karya B.I. Yosodipuro ini banyak berhubungan dengan ketegasan dalam keputusan hukum. Mengayomi rakyat itu kan banyak berhubungan dengan membela yang terpinggirkan. Jadi melindungi yang dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, ini simbolnya Yama Brata. Jadi menegakkan keadilan, tegas dalam keputusan dalam rangka apa? Mengayomi. Jadi pengayoman itu disimbolkan dengan awan. Ini berarti laku pertama Yama Brata itu pengayoman dalam aspek hukum dan keadilan. Nah, ini ciri pertama. Yang kedua apa? Cirinya awan itu dia mampu mengolah, mengumpulkan yang semula tidak terlalu berguna bisa sangat berguna. Awan itu kan air ditarik ke atas, kemudian jadi mendung, jadi awan, terus jadi berguna karena kemudian jadi hujan disebarkan kemana-mana. Nah, pemimpin yang baik
itu dia bisa mengelola segala sumber daya dalam wilayah yang dipimpinnya. Dari semula mungkin manfaatnya hanya 10% bisa jadi 60, 80, 100%. Ini Yama Brata. Jadi tidak sekedar bisa menikmati, menghabiskan, tapi dia juga bisa mengelola jadi lebih manfaat. Tidak hanya saat ini dan di sini, tapi mungkin juga untuk generasi yang akan datang. Inilah cirinya Yama Brata. Jadi pemimpin yang seperti awan. Dia bisa melindungi, dia bisa mengumpulkan dan mengolah yang semula tidak berguna jadi sangat berguna. Dan yang ketiga, dia bisa memberikan keteduhan. Ya dengan awan ini kan situasinya jadi teduh. Situasinya jadi lebih syahdu. Kalau matahari kan panas, tapi begitu ada awan kita jadi lebih teduh. Jadi Yama Brata ini jalan kedua. Pemimpin berarti dia harus mengayomi dengan cara keadilan dan hukum. Yang kedua dia bisa mengolah, mengelola yang sebenarnya biasa dikelola jadi luar biasa. Dia bisa memanfaatkan sumber daya di tempat dia memimpin jadi luar biasa. Dan yang ketiga melindungi, memberikan keteduhan pada yang dipimpinnya. Inilah jalan kedua. Jadi pemimpin harusnya seperti awan. Setelah tadi seperti hujan, sekarang dituntut juga seperti awan. Yang ketiga, Surya Brata. Ini jalannya matahari. Pemimpin itu hendaknya seperti matahari. Apa matahari itu? Keistimewaannya yang pertama apa? Memberi semangat, memberi penerangan, memberi kekuatan. Dialah sumber energi. Jadi pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menggerakkan. Jadi menggerakkan itu berarti semangat yang dipimpinnya meluap-luap. Ini namanya memberi semangat. Dia jadi sumber energi dan juga menerangi tentu saja dan memberi kekuatan. Kehadirannya membuat orang jadi kuat, tambah semangat. Jadi kalau beliau hadir, wah semangat saya ini belajar, semangat saya ini melakukan sesuatu. Nah ini berarti pemimpin yang menjalani laku matahari. Jadi tidak membuat orang jadi putus asa, tidak membuat orang jadi tambah lemes, tambah males, tambah tidak mau ngapa-ngapain. Tapi ketika dia hadir, semangat muncul, kekuatan berlipat-lipat, tambah tercerahkan. Ini pemimpin yang berlaku seperti matahari. Yang kedua, apa cirinya matahari? Matahari itu sabar, konsisten, tajam, terarah, dan tanpa pamrih. Jadi matahari itu kan setia. Pagi terbit di timur, sore tenggelam di barat, dan begitu terus. Kalau dia memberi manfaat, kalau bahasa agama, matahari itu istiqomah. Jadi sabar, konsisten, memberi. Jadi tidak berpamrih apa-apa. Kita tidak memberi apapun pada matahari itu, dialah yang selalu memberi kita. Tanpa minta kembalian apapun. Ini gaya matahari. Jadi ini jalannya matahari, jalan ketiga. Jadi kalau ringkasnya kalau bahasa agama itu istiqomah dan ikhlas tanpa pamrih. Dan yang ketiga ini kemanfaatannya untuk semuanya. Tidak pandang tempat rendah dan tinggi, tidak melihat ini orang level apa, statusnya apa, semuanya diberi. Ini seperti hujan tadi. Jadi dia semangatnya diberikan untuk semuanya. Sumber energi bagi semuanya. Kerjanya juga memanfaatkan, memberi manfaat bagi semuanya. Inilah jalannya pemimpin yang seperti matahari. Namanya Surya Brata. Jadi, kalau ada pemimpin begini, ini luar biasa, boleh nanti diidealkan, diidolakan. Kehadiran yang memberi semangat,
dia ini istiqomah dan ikhlas, kontribusinya untuk siapapun, tapi dia tanpa pamrih. Baik, yang keempat. Yang keempat adalah candra brata. Candra itu, condro itu rembulan. Jadi pemimpin itu hendaknya seperti rembulan. Apa keistimewaannya rembulan? Yang pertama, rembulan itu memberi penerangan saat gelap. Jadi dia memberi pencerahan saat orang tidak ngerti. Nah, ini manfaatnya rembulan. Jadi rembulan itu kan malam hari, dan dia manfaatnya apa? Memberi penerangan. Maka pemimpin ideal dituntut untuk memberi penerangan, mencerahkan, tidak malah jadi sumber masalah. Nah, ini cirinya rembulan. Kalau ada kesulitan, kesusahan, bencana, keruwetan, dia hadir sebagai problem solver. Dia yang menyelesaikan masalah, bukan dia malah nambah masalah. Jadi bukan troublemaker. Nah, ini ciri pemimpin yang menempuh laku rembulan. Ciri pertamanya itu. Ciri kedua, pemimpin berkarakter rembulan itu pemimpin yang penuh kesejukan. Rembulan itu kan sejuk. Meskipun dia bercahaya, dia tidak seperti matahari yang agak panas. Tapi rembulan itu ditatap enak, dilihat enak. Nah, ini gaya pemimpin yang khas rembulan. Wajahnya sejuk, menenteramkan. Orang yang dekat dengannya, menatap dirinya itu merasa tentram, nyaman. Bahkan mungkin meskipun dia tidak melakukan apa-apa, belum melakukan apa-apa, orang sudah senang saja sama dia. Nah, ini auranya, profil kepribadiannya, itu kepribadian yang positif. Sehingga menenteramkan, menyejukkan. Ini seperti rembulan. Nah, terus, ini lanjutannya, wajahnya yang penuh kesejukan tadi, dia ini halus budi. Jadi perangainya menyenangkan, menebar keindahan. Ini kalau pakai bahasa yang lain, pemimpin ini kehadirannya menggembirakan. Jadi di antara ciri, kalau di beberapa teori tentang akhlak itu kan cirinya orang baik itu dia yang ditunggu-tunggu. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena kehadirannya menggembirakan. Dia hadir saja orang lain senang. Nah, ini ciri rembulan. Kita itu kan melihat rembulan itu ada saja, adanya rembulan saja. Tanpa kita tahu sebenarnya rembulan itu manfaatnya apa. Itu kan kita sudah senang. Nah, kalau kita ada teman yang seperti itu, ya kehadirannya saja menggembirakan, ini dia orang yang ada di jalur rembulan. Kan ada orang itu yang sebaliknya. Kalau dia hadir, situasi jadi kacau. Orang malah berharap dia tidak usah hadir saja, dia tidak usah ada saja. Kalau dia ada malah kacau ini situasinya. Nah, tapi kebalikannya orang tipe rembulan ini kan ada. Kadang-kadang saya di kantor itu kan ada saja orang seperti itu. Rapat sudah beres, sudah mau diputuskan, dia datang. Rumit lagi, kacau lagi. Orang diam-diam berharap, mbok tadi dia tidak usah datang ya, mbok tadi dia sekarang kacau lagi. Nah, ini berarti tipe kebalikannya. Kita hendaknya jadi rembulan. Orang kangen dengan kehadiran kita. Ingin kita hadir karena kita halus budi terang-terangan. Jadi laku pemimpin yang keempat adalah laku rembulan, yang cirinya adalah menerangi dalam kegelapan, berarti dia problem solver saat ada masalah. Yang kedua, kehadirannya menggembirakan. Profilnya juga sudah profil yang mengundang kegembiraan. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, Bayu. Kadang-kadang kalau pakai bahasa Jawa yang menyebutnya Bayu. Bayu itu artinya angin.
Vayu Brata itu pemimpin hendaknya seperti angin. Ini angin ini menarik. Laku angin ini. Yang pertama seperti apa sih angin itu? Yang pertama angin itu hadir memberi kesegaran. Tapi jangan lupa, angin juga bisa sangat dahsyat, dia menghancurkan, merusak. Nah, pemimpin yang powerful itu juga menyegarkan, tapi jangan macam-macam sama dia. Kalau ada yang diganggu dalam kepemimpinannya, dia bisa sedahsyat angin yang sedang murka. Jadi yang pertama, laku Vayu Brata itu pemimpin hendaknya seperti angin. Terus yang kedua, seperti apa lakunya angin itu? Merakyat. Angin itu kan hadir dimanapun dia ada di sekeliling kita. Berarti laku Bayu itu laku pemimpin yang turun tidak hanya ke bawah, kemanapun. Biasanya kita memaknai turun itu ke bawah ya. Tapi sebenarnya kalau angin itu ya ke atas, ya ke bawah, ya semuanya dirangkul. Jadi semua yang dia pimpin, dia dekati. Nah ini ciri kedua. Laku Bayu. Tentu saja pemimpin yang dekat merangkul yang ada di sekitar kita itu sebenarnya dia punya fungsi memeriksa, meneliti, mengawasi, mendampingi kita. Mungkin kita ada kesulitan-kesulitan, mungkin kita ada problem, ada masalah. Nah, pemimpin yang punya laku angin ini akan tahu tanpa harus dilapori, tanpa harus menunggu lama. Dia sudah ngerti kenapa selama ini memang dia selalu bersama mereka. Jadi sebagaimana angin. Angin itu ya karena mendampingi kita, dia ngerti apapun situasi kita. Nah, yang keempat, laku angin itu laku yang bisa besar, bisa kecil. Bisa besar, bisa kecil itu kayak tadi ya, besar menyegarkan, kecil menyegarkan, besar bisa sulit ditaklukkan, bisa perkasa. Berguna jika digunakan, itu angin. Jadi ada banyak manfaat yang kita peroleh dari angin. Bahkan angin itu kan bahan bakunya udara. Udara yang kita hirup setiap hari. Sumber kehidupan kita. Nah ini jadi pemimpin yang berlaku angin itu pemimpin yang punya daya, punya power, tapi dia mampu menggunakannya kapan kecil, kapan besar. Menariknya lagi, jalan Vayu Brata ini, pemimpin itu jalannya tidak kelihatan. Angin itu kan tidak kelihatan. Dia kita melihat efeknya saja. Ini simbol seorang pemimpin yang tidak menonjolkan egonya. Jadi dia tidak ingin pamer, tidak ingin menunjuk-nunjukkan ini loh hasilku, ini loh karyaku, enggak. Yang penting rakyatku, yang penting yang saya pimpin ini memperoleh kesejahteraan, memperoleh apa yang mereka inginkan sudah cukup. Tanpa mungkin mereka harus tahu bahwa itu karyaku, tanpa harus menyebut-nyebut bahwa ini hasil. Ini angin. Jadi angin itu kita rasakan efeknya, tapi kita tidak bisa pegang dia, tidak bisa menunjuk dia ada di mana, sehingga kita bahkan sulit berterima kasih ke arah mana, wong dia ada di sekitar kita. Yang jelas ya sekeliling kita itulah dia berada. Dia tahu apapun yang kita lakukan. Nah ini gaya Bayu. Yang ketiga, yang selanjutnya, pemimpin yang berlaku angin itu ditolak pun dia tidak marah, ditarik tidak benci. Angin itu kan kita tabrak tiap hari, tapi enggak terus begitu kita tabrak terus dia balas dengan angin topan kan enggak. Jadi kadang ya bahkan kita usir-usir misalnya kalau pas sedang kita kedinginan nyari selimut, nyari apa ya anginnya kan kita usir, kita jauhkan gitu. Itu pun dia juga tidak males dengan menyakiti kita. Jadi ini
Cirinya pemimpin dengan laku Bayu, jika ditolak dia tidak marah, jika dibenci, diusir, ditarik-tarik, dia tidak benci. Nah, ini gaya jalur kelima, laku pemimpin yang Vayu Brata, jalurnya angin. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang filosofi yang keenam dari Astabrata namanya Kuwera Brata. Kuwero itu artinya bumi. Ada yang menyebutnya ini bumi Brata. Dari bumi kita belajar apa? Jadi sosok yang teguh, kuat. Jadi pijakannya orang untuk melakukan apapun. Jadi pemimpin yang baik dia kuat, teguh, tidak tergoyahkan. Tidak mudah terpengaruh. Apalagi hari ini itu mungkin orang ngomong tidak karu-karuan di medsos, ngeritik yang tidak ada dasarnya dan lain sebagainya. Dia tidak terpengaruh itu. Dia teguh pendirian. Jadi jalan kedua bumi selain teguh pemberian apa? Dia memberikan apapun yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. Bumi itu kan memberikan apa saja kebutuhan kita. Jadi bumi itu rela mengorbankan apapun yang dia miliki, bahkan mungkin kenyamanannya, demi kenyamanan yang ada di atasnya. Itu bumi. Dia rela dicangkul, dia rela digali, dia rela diinjak-injak. Tapi diapain saja oleh kita, dia rela. Bahkan dia memberi kita kebalikannya. Dia memberi kita makanan, dia memberi kita air bersih. Banyak sekali hal yang dia berikan. Meskipun kita menginjak-injak dia, merusak dia, mencangkuli dia. Jadi pemimpin di falsafah yang keenam ini yang mengikuti laku bumi itu pemimpin yang teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh. Pemimpin yang rela berkorban, memberikan segalanya untuk kepentingan kebahagiaan yang dia pimpin, dan dia rela dirinya tidak dapat apa-apa, bahkan dapat pahitnya saja. Dia rela bagian yang dicangkuli, dia rela bagian yang dilubangi, digali, diinjak-injak. Dia rela asalkan yang dia pimpin sejahtera, yang dia pimpin bahagia. Bahkan diinjak seperti apapun, digali kemudian dirusak, dia tetap memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup utama kita. Inilah pemimpin Kuwero Broto yang mengikuti jalurnya bumi. Baik, yang ketujuh. Yang ketujuh ini jalan kepemimpinan namanya Varuna Brata. Baruna kalau bahasa Jawanya kadang pakai istilah Baruna. Baruna itu ya samudra. Jadi laku seperti samudra. Nah, kalau ini mungkin memahaminya mudah. Samudra itu luas, berarti pemimpin itu dituntut memiliki hati yang luas, wawasan yang luas. Oke, yang pertama itu. Jadi pemimpin tidak boleh sempit. Yang kedua apa? Samudra itu dia bisa menanggung gejolak apapun dan menyelesaikannya dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Samudra itu kan harus siap digempur terus-terusan oleh gelombang demi gelombang. Nah, ini kalau istilahnya gejolak demi gejolak, susul menyusul datang, dia tidak kehilangan diri, tidak kehilangan jati diri. Dia akan menyelesaikannya dengan penuh arif dan bijaksana. Jadi wawasannya luas, tangguh kalau ada gejolak, ada masalah, dan dia tidak mudah lepas kontrol, lepas diri. Ini laku samudra. Yang kedua, karena hatinya luas, dia ini pemaaf, tidak pendendam. Laut itu, samudra itu kan jadi muara akhir dari apapun yang kita buang. Yang hanyut, kita hanyutkan dari daratan.
Kita kadang buang sampah, buang apa-apa ke sungai, ke air. Itu pada akhirnya sampainya ke laut juga. Dan samudra dengan terbuka menerima apapun yang kita lemparkan padanya. Bayangkan kalau tiap kita beri sampah terus dia ngamuk, murka, memberi tsunami misalnya. Oh itu bisa, kita tiap hari bisa tsunami itu karena kita sering tidak menghargai kebersihan laut kita. Tapi dia ini karena luas, maka dia tidak pendendam, pemaaf. Ini pelajaran dari laut ya, kita belajar untuk punya hati dan wawasan yang luas, tidak mendendam tapi punya sifat pemaaf. Kalau ada masalah, ada gelombang apapun, siap menanggung, siap menampung. Bahkan kata Diosodipuro, samudra itu kita ambil berapapun airnya, dia akan pulih kembali tanpa ada bekasnya. Jadi kita sendiri yang akan kewalahan kalau menggali dia atau ingin mengurangi apapun dari dia. Kita yang tidak akan bisa ngatasi dia. Jadi karena saking luasnya dia, di pemimpin yang diapain saja, yang mungkin dikurangi apapun saja dari dirinya, tapi dia sama sekali tidak merasa berkurang apapun. Ini pemimpin yang punya laku samudera. Jadi dia mungkin kita kecewakan apa, mungkin kita ambil apanya dari dia, dari hidupnya, tapi dia sama sekali tidak kecewa. Ini pemimpin yang ada di jalan samudera. Jadi inilah laku ketujuh dari pemimpin ideal. Jadi pemimpin yang seperti samudera. Wawasannya luas, hatinya luas, siap mengatasi gelombang. Kemudian pemaaf, tidak pendendam. Apapun yang dilempar ke dia, apapun yang diambil dari dia, dia kembali ke asal dirinya tanpa ada bekasnya. Baik, yang ke-8. Pemimpin itu, ini jalan Astobroto yang terakhir, hendaknya seperti api. Jadi, apa istimewanya api? Api itu tentu saja punya semangat yang berkobar-kobar. Jadi semangat. Jadi jangan jadi pemimpin kalau lemes. Tidak bisa menyemangati, dia sendiri juga tidak semangat. Pemimpin itu pertama-tama harus semangat dan selanjutnya mampu membakar, memanaskan. Ini maksudnya membakar semangat, memanaskan semangat yang dipimpinnya untuk berkarya, berprestasi, berpartisipasi. Ini lakunya api. Jadi, dan yang ketiga, dia ini tegas. Kalau memang ada yang harus ditindak, dihanguskan, ya dia akan menghanguskannya tanpa pilih kasih. Jadi tidak kok api itu kan siapapun masuk ke dia untuk dihanguskan, ya dia akan dihanguskan sampai hancur. Tidak dipilih, oh ini orang dari kelompok mana, oh ini orang aliran mana, enggak. Pokoknya kalau memang harusnya dihukum, ya dihukum. Kalau harusnya dihanguskan, ya dihanguskan tanpa pilih kasih. Inilah Agni Brata. Jadi jalan kepemimpinan yang seperti api. Baik, ini saya jelaskan agak cepat, tapi memang pemahamannya mungkin sederhana. Jadi Bapak Ibu, ayo belajar dari 8 anasir alam semesta ini untuk jadi pemimpin yang baik. Diawali tadi dari hujan, kemudian yang kedua dari awan, yang ketiga dari matahari, yang keempat dari rembulan, yang kelima dari angin, yang keenam dari bumi, yang kedelapan dari samudra, yang ketujuh dari samudra, yang kedelapan dari api. Semoga, nah ini lanjutannya, orang Jawa punya filosofi, kita jadi pemimpin yang sungai, bukan pemimpin yang sumur. Jadi, apa bedanya sungai sama sumur? Sumur itu mungkin memang jernih dan dalam, tapi manfaatnya hanya untuk yang punya rumah saja atau yang dekat-dekat dengan rumah itu.
yang jauh tidak ikut menikmati. Itu sumur. Kemudian sumur itu diam. Kalau tidak ditimbo, ya dia tidak akan mengeluarkan airnya. Kalau tidak diambil pakai timba, pakai sanyu, dia tidak akan memberi. Nah, ini simbol pemimpin yang selalu ingin dilayani. Nah, kalau kita tidak mampu menjalankan 8 laku tadi, kita akan menjelma jadi pemimpin yang sumur. Pemimpin yang sumur itu mungkin kita dalam, mungkin kita luar biasa. Tapi manfaatnya kecil. Manfaatnya hanya untuk orang tertentu, kelompok tertentu. Kalau bisa pemimpin itu ya sungai. Jadi sungai itu ya kali. Air sungai itu kan manfaatnya untuk siapa saja, dia bermanfaat bagi banyak orang. Bahkan sungailah yang mengantarkan sampah-sampah sampai ke laut. Sungai juga bercabang-cabang di parit-parit, di selokan, memberikan airnya kemana saja. Manfaatnya luar biasa. Nah, itu gaya sungai. Jadi orang yang menjalankan Hasto Broto tadi, dia akan menjelma jadi pemimpin yang penuh manfaat melalui sungai. Yang tidak menjalankan, kemungkinan dia hanya jadi pemimpin kelas sumur. Mungkin dalam, mungkin bersih, dia luar biasa, tapi manfaatnya sempit, manfaatnya tertentu saja. Nah, kalau bisa pemimpin itu prasojo dan ajur-ajer. Jadi prasojo itu sederhana, ajur dan ajer itu makna literalnya mencair. Jadi tidak elit, tidak eksklusif. Jadi, dicari pemimpin yang ajur-ajer dan gaya hidupnya sederhana. Cirinya prasojo ajur ajar itu kalau dalam filsafat Jawa ada 3. Yang pertama, tidak gumunan, tidak mudah kagum. Orang yang mudah kagum itu biasanya mudah terpengaruh. Jadi ada apa-apa dikit, wow, ada apa dikit, wow. Nanti terus orang kalau sudah terpengaruh biasanya perhitungannya tidak jeli lagi. Misalnya, wah kok yo negara di luar negeri itu sepak bolanya luar biasa. Kita pingin tahun depan sudah selevel Argentina atau Jerman misalnya. Terus biasanya kan tidak kontrol. Terus, wah kalau begitu kita beri anggaran besar, kita beri biar. Nah, nanti terus tahun depannya lagi, wah kita salah milih kiblat, wong itu Eropa harusnya Asia. Kita ganti saja sekarang, kita niru Jepang saja. Nah ini orang yang gumunan, orang yang mudah kagum. Nah, orang muda kagum gampang terpengaruh. Ini mungkin menarik, saya kemarin diskusi dengan teman-teman tentang pendidikan itu. Mereka mengeluh, banyak guru-guru, banyak sekolah mengeluh karena kurikulum itu loh kok ganti terus ya. Bukan berarti yang lama jelek, tapi mereka mungkin kagum dengan ada sistem baru lebih bagus. Belajar dari negara mana lebih bagus, belajar dari buku mana lebih bagus terus. Ini lebih ideal, ini lebih ideal. Sehingga kadang-kadang ganti pimpinan, ganti kurikulum. Kemarin mengeluhnya begitu. Yang lama belum jalan, yang baru sudah ada lagi. Ini mungkin karena gumunan. Gumunan itu mudah terpengaruh. Jadi tidak berarti yang sana hebat itu terus kita juga harus niru begitu. Kita harus mencernanya agak panjang. Nah, orang gumunan itu tidak ajur-ajer biasanya. Dia pontang-panting hidupnya karena terpengaruh kiri, terpengaruh kanan. Sama dengan orang kagetan. Kagetan itu reaktif, mudah panik. Wah, yang sudah begitu, aku kok masih begini ya. Yang lain, terus panik. Ini kagetan. Pemimpin yang kagetan tidak akan bisa prasojo, tidak akan bisa ajur-ajer. Kagetan itu pemimpin yang reaktif. Jadi disenggol sedikit dia ingin langsung balas, tidak dipikir panjang. Ini duduk persoalannya seperti apa. Apa yang terbaik yang harus saya lakukan. Nah ini namanya ojo kagetan. Dan yang ketiga, pemimpin prasojo dan ajur-ajer itu filosofinya adalah ojo dumeh. Ojo dumeh itu jangan mentang-mentang, jangan sombong. Jadi jangan membanggakan posisi. Jadi posisi maknanya tidak sekedar keistimewaan, tidak sekedar privilege, tidak sekedar kebanggaan, tapi di balik itu ada amanat, tanggung jawab. Maka ojo dumeh.
Jangan mentang-mentang ini, jangan mentang-mentang itu, dan lain sebagainya. Jadi jangan sombong. Pemimpin yang tidak dan tidak kagetan, tidak sombong, itulah pemimpin yang prasojo dan ajur ajer. Jangan sampai kita ada pemimpin yang suket teki. Ini kayak lagunya Didi Kempot ya, pemimpin. Jadi jangan suket teki. Suket teki itu kayak alang-alang, dia tumbuh mengiringi padi. Susah sekali disingkirkan. Jadi dia ini simbolnya watak buruk. Jadi kalau punya pemimpin kok punya ciri gawan bayi kata orang Jawa, ciri yang nggak bisa diubah dan kebetulan buruk, ini bencana bagi kita. Jadi jangan milih pemimpin yang suket teki, sudah punya sifat buruk, tidak sekedar sulit diubah, sehingga sifat buruknya jadi beban dalam kepemimpinannya. Nah, ini pemimpin yang suket teki. Di beberapa serat diceritakan misalnya ada pemimpin itu yang suka perempuan misalnya, dan ini tidak bisa diubah. Akhirnya apa? Kegemarannya pada perempuan merusak teki. Pemimpin yang punya karakter buruk yang tidak bisa diubah. Kalau di serat tadi ya sifatnya biasanya otoriter, sukanya memerintah saja, nggak peduli bawahan. Nah, ini pemimpin suket teki. Baik, saya kira itu Mas Abu, gambaran ringkas. Saya agak cepat tentang karena materinya agak luas, mungkin lain waktu kita lebih detail lagi. Ini saya bilang tadi aspek etiknya saja kita belum bahas, aspek metafisik, aspek mistik dan lain sebagainya. Jadi pemimpin yang mengikuti Hasto Broto, 8 lakunya para dewa yang hakikatnya belajar dari alam tentang cara menjadi pemimpin yang baik. Baik, Mas Abu, monggo. Oke, makasih Mas Faiz. Ini apa ya, sangat membuka banget tentang alam dan kepemimpinan gitu ya. Jadi ternyata falsafah Jawa sudah membuka tentang alam dan kepemimpinan ini dengan sangat luar biasa gitu. Nah, ini kalau dilihat kan dahsyat gitu ya. Tadi dari semuanya tuh pemimpin tuh dahsyat gitu. Tapi kita berbicara tentang relevansi yang kekinian gitu Mas Faiz. Contoh gitu ya. Ya, Kan sekarang kalau kita ngelihat pemimpin itu kan dilahirkan gitu ya, bukan dipilih lah ya dalam tanda petik ya, gitu Mas Faiz. Nah, pertanyaan kan kalau dipilih sekarang itu kan tergantung juga bagaimana kapasitas si pemilih gitu kan. Nah, kalau tadi berbicara bahwa kualitas sebuah bangsa itu tergantung dari pemimpinnya. Nah, kalau sekarang kita realisasikan dalam sekarang kekinian gitu ya, bahwa yang dipilih ya tergantung sama yang milih gitu. Jadi pemimpin sekarang yang terpilih kan tergantung yang milihnya tuh kayak apa gitu. Nah, relevansinya dari ya. konteks ini gimana gitu Mas Faiz? Monggo. Jadi sebenarnya ada benang merah dari gaya lama dengan gaya hari ini yang pilih memilih itu. Saya melihat benang merahnya ada pada kata laku. Jadi zaman dulu itu pemimpin dilahirkan, tapi jangan salah, pangeran-pangeran zaman dulu itu tidak dibiarkan begitu saja. Pokoknya kamu nanti raja ya beres. Dia didrill dengan laku yang sangat berat sebelum nanti dimahkotai. Hmm. Jadi seorang raja tidak akan dia memberikan mahkotanya terlebih dulu sebelum putranya ini layak. Bahkan kadang-kadang dari anak 1, 2, 3 yang diangkat yang 3 saja, bukan yang 1. Kenapa? Karena yang 3 ini lebih prospek untuk jadi raja. Jadi meskipun zaman dulu turun temurun diwariskan, tapi ada keywordnya, ya karena mereka punya banyak fasilitas juga saat itu, sehingga akhirnya mereka dididik sedemikian rupa menjalani laku kayak yang dicontohkan banyak di serat, misalnya Panembahan Senopati itu bagaimana dia harus mengembara melanglang buana dulu sampai topo macam-macam, sampai dia topo berendam ke laut kidul, mengasah spiritualitas, mondok di Ponorogo dan lain sebagainya dalam rangka mendidik diri. Nah, jadi secara sistem mungkin berbeda, tapi dari aspek pendidikan diri ini menurut saya penting setiap pemimpin atau orang yang memposisikan dirinya atau kebetulan dipilih jadi pemimpin, jangan lupa aspek laku ini. Ya memang tidak ada orang yang sempurna, tapi begitu kita diposisikan sebagai pemimpin, mau tidak mau kita harus bertanggung jawab
ya secara etik, secara spiritual juga sesuai dengan amanah yang ada pada pundak kita. Jadi menurut saya yang menyambungkan ini semua laku. Maka meskipun saya bukan anaknya raja misalnya, kok tiba-tiba hari ini karena sistem demokratis jadi pemimpin, ya laku yang tadi dijelaskan, Hastobroto lah, jangan jadi Suketeki dan macam-macam, itu tetap harus saya penuhi, saya tetapi. Jadi orang-orang Jawa hari ini termasuk banyak yang mungkin cara berpikirnya sudah tidak se-eksak dulu lagi, tapi mereka juga masih mengadopsi gagasan-gagasan ini. Jadi pemimpin entah nanti lewat jalur mana, tentunya kan juga dituntut bertanggung jawab. Kalau bahasa agamanya kullukum ro'in, setiap kalian itu pemimpin dan mas'ulun an ro'iyat, bertanggung jawab pada yang dipimpin. Di antara bentuk pertanggungjawaban itu ya pengembangan diri. Karena masyarakat itu semakin mereka mudah mencapai kesejahteraannya ketika dia punya pemimpin yang semakin berkualitas. Jadi jangan lupa, bukan berarti nanti mungkin ada Bapak Ibu teman-teman yang mengikuti kajian ini kok tiba-tiba jadi pemimpin entah di level apapun, jangan menganggap bahwa berarti aku ini sudah selesai, sudah yang terbaik makanya jadi pemimpin. Tidak. Itu justru saatnya kita mengasah diri lebih kuat dari siapapun saja yang kita pimpin. Karena mereka biar dapat menu kepemimpinan yang bergizi. Tidak sekedar kemarin saya begitu ya ternyata begitu-begitu saja. Nah ini berarti kurang tanggung jawab. Tanggung jawab kita ya tadi belajar mengikuti laku alam tadi, antara lain Hastobroto tadi. Ya, saya kira benang merahnya di situ relevansinya kalau dikaitkan dengan situasi sekarang. Ya. Ya, keren, Mas Faiz. Ini dari Bu Sri, pertanyaannya retoris sih katanya. Tapi saya bacain aja ya meskipun retoris. Pemimpin atau presiden kita banyak orang Jawa yang mengikuti falsafah kepemimpinan yang tadi dijelaskan yang mana ya? Gimana tuh Mas Faiz? Ini pertanyaannya susah sih, susah sedap, ngeri sedap pertanyaan. Atau gini, pandangan Mas Faiz tentang kepemimpinan yang udah ada tuh gimana gitu lah kira-kira. Monggo. Kita baca saja yang falsafah ideal hari ini itu ya memang sebagai ideal. Jadi ideal itu, ayo kita menuju ke sana. Pemimpin-pemimpin yang selama ini sudah ada, saya pastikan mereka punya kualitas tertentu yang unggul. Mungkin ada yang di bagian samudranya unggul, ada yang di bagian mataharinya unggul, ada yang di bagian anginnya unggul karena rajin sekali membaur di masyarakat. Tapi ya memang tentu saja tidak ada yang sempurna. Jadi menarik nanti di bagian mistik metafisiknya kepemimpinan, orang Jawa itu punya semboyan mikul dhuwur mendem jero. Ini untuk kita yang dipimpin. Jadi mikul dhuwur mendem jero itu, ayo kita dukung pemimpin kita. Yang unggul ya kita sebut unggul, yang aib-aib kita pendam dulu, khususnya untuk pemimpin yang sudah lewat. Jadi yang sudah kemarin-kemarin ya sudah. Jadi ini kearifan Jawa. Makanya ini dulu dipakai oleh Orde Baru oleh Pak Harto waktu dia ditanya oleh Pak Karno. Karena Pak Karno ini khawatir, jangan-jangan Soeharto ini nganggap aku sudah sangat hina, sangat jelek di matanya. Maka dia tanya, wahai Harto, kamu itu nganggap aku apa sih? Jawabannya Pak Harto, saya tetap mikul dhuwur mendem jero, Pak. Jadi maksudnya apa? Saya tahu ada yang kurang dari Bapak, tapi saya pendem jero. Tetap nanti akan saya kabarkan yang unggul-unggul saja. Itu ceritanya begitu. Nah, jadi kita tidak harus menunjuk satu ya yang paling ideal. Tapi saya membaca pemimpin-pemimpin kita selama ini ada kok kualifikasi unggulnya dari 8 jalan tadi. Hanya saja memang yang sering miss dalam kita itu seperti saya bilang tadi ya, orang itu kalau sudah diposisikan jadi pemimpin kadang-kadang lupa untuk belajar, meningkatkan kualitas dirinya lagi. Mungkin karena kesibukannya atau karena apanya. Kalau para raja zaman dulu itu memang ada momen tertentu mereka menarik diri sebentar dari keramaian untuk mungkin meditasi lah, topo broto lah. Biasanya kalau ada masalah-masalah itu yang tidak terselesaikan, mereka minta mundur sebentar. Ini dalam rangka menjalani laku tadi sampai ketemu solusinya. Ini bagian dari meningkatkan kapasitas diri. Yang semacam ini tidak ada di teori politik modern.
Jadi teori politik modern lebih banyak membahas teknisnya. Jadi padahal teori semacam ini bahkan di barat modern dipakai. Para filosof itu seperti Plato, Aristoteles cenderung menganggap versi terbaik menjalankan pemerintahan itu ya model monarki yang ada rajanya, tapi raja yang filosof. Jadi adalah istilah king philosopher. Jadi raja yang bisa melakukan refleksi ke dalam, bisa introspeksi dan merenung secara mendalam, rasional, menemukan kebijaksanaan. Jadi pemimpin-pemimpin sebelumnya saya yakin juga punya kualitas-kualitas ini meskipun ada yang lemah di kualitas tertentu. Itu pasti saja. Tidak ada yang sempurna. Maka tadi saya bilang ini ideal saja. Ideal itu berarti kita semua menuju ke sana, memperbaiki diri menuju ke sana. Ya, yang sampai level perfect ya agak sulit mencarinya. Kecuali mungkin raja-raja tertentu yang dulu bisa menghadirkan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi Toto Tentrem Kertoraharjo. Kalau dalam sejarah-sejarah Jawa ada beberapa raja yang dianggap nyampe level ini. Seperti kombinasi antara Hayam Wuruk dengan Gajah Mada. Kemudian mungkin di Pasundan ada Prabu Siliwangi. Kemudian di Singosari ada Kertanegara dan lain sebagainya. Itu ada raja-raja zaman itu yang dipandang punya kualifikasi ini. Tapi tetap saja ini sifatnya ideal. Jadi tidak ada pemimpin yang full 100% kita ini manusia. Pasti ada kurangnya. Jadi yang terbaik adalah yang selalu siap memperbaiki dirinya. Nah, saya kira rumusnya itu. Yeah. Oke, makasih Pak Mas Faiz, terima kasih. Oke, berikutnya ini ada Pak Budiono. Pak Budiono, silakan Pak. Terima kasih Pak Faiz, selamat siang. Pak, saya Pak. mengerti bahwa yang diungkapkan ini sesuatu yang ideal. Tetapi satu ketika mungkin ada satu keadaan, kondisi seluruhnya itu negatif, dari yang ada itu negatif, sehingga orang itu sulit akan memilih, karena tidak akan ada yang dia pilih. Itu menurut filsafat Jawa, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Oke. Nggak ada pilihan gitu Pak Budi ya kira-kira ya. Nggak ada calon gitu. Ini semua calon nggak ada yang beres gitu sehingga masyarakat tidak bisa milih gitu. Iya, oke. Menurut Jawa itu bagaimana harus dilakukan? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Wah, menarik pertanyaannya. Monggo Mas Faiz. Terima kasih Pak Budiono. Kalau zaman dulu itu relatif lebih mudah. Ini cerita fakta saja ya. Ketika yang jadi raja adalah orang yang tidak cocok, orang yang tidak sesuai. Kalau zaman itu ya biasanya muncul konflik-konflik, bahkan ada yang jenisnya sampai pemberontakan zaman dulu. Jadi Kanada itu misalnya cerita-cerita kalau Mataram yang belakangan ini misalnya sampai anaknya sendiri yang melengsarkan bapaknya seperti di kasusnya Mangkunegoro dan lain sebagainya. Jadi ada cerita-cerita begitu zaman sebelum sistem pilihan seperti sekarang. Jadi zaman itu lebih simpel, tidak cocok ya pemberontakan kalah ya sudah. Nanti mungkin yang lain melanjutkan pemberontakan kayak zaman awal-awal Mojopahit itu kan dari Raden Wijaya yang luar biasa diganti Jayanegara yang masih anak-anak yang masih labil sehingga dia agak kacau pemerintahannya, ya berkali-kali muncul pemberontakan demi pemberontakan sampai dia sendiri akhirnya tewas, kemudian Gajah Mada tampil menyelamatkan dan dilanjutkan Prabu Putri dan dilanjut Hayam Wuruk, puncaknya era Gajah Mada. Jadi situasinya begitu. Nah, kalau hari ini era demokratis, sulitnya era hari ini itu pemimpin itu suara terbanyak. Nah, kalau kita tidak milih, ya orang lain yang milih. Jadi situasinya seperti itu. Maka kapan itu saya pernah diskusi ada narasumber yang bilang hari ini itu memang cara kita milih bukan milih mana yang ideal, tapi mana yang baik di antara deretan yang menurut kita tidak ideal. Jadi ya pokoknya tetap kita pilih saja ranking paling unggul dari calon-calon yang sebenarnya semuanya tidak unggul.
Nah, itu hari ini cara menyikapinya begitu. Karena begini, kalau kita tidak milih, orang lain yang milih. Sementara ketika pilihan itu sudah diputuskan, mau tidak mau ya kita harus berkomitmen bertanggung jawab terhadap pemimpin yang sudah dipilih bersama ini. Tidak bisa kita, saya tidak milih kok, di sistem demokratis tidak bisa logika seperti itu. Jadi milih atau tidak milih begitu diputuskan, ya ini mewakili semuanya sudah. Dan kita tidak boleh kemudian melakukan tindakan-tindakan yang disebut kayak dulu makar menjatuhkan. Ya kalau ingin ya lewat jalur yang resmi kalau ingin menjatuhkan. Nah, situasinya begitu. Makanya orang Jawa hari ini pengamatan saya sebagian besar lebih karena sistem beda dengan sistem mereka dulu, lebih mengedepankan tadi satu pepatah yang saya bilang mikul duul menjemjero pada pimpinan. Jadi makanya jarang ada yang agak agresif kemudian ingin pemerintah turun dan lain sebagainya. Karena memang komitmennya begitu. Apalagi nanti, kalau ini kan sebenarnya masih saya bicara ideal etisnya. Kalau disambungkan dengan logika mistiknya kepemimpinan. Dalam masyarakat Jawa ada logika, kalau ternyata memang meskipun tidak diinginkan ternyata kok dia terpilih, ini namanya dia yang dapat pulung. Jadi dia yang dapat wahyu keprabon. Apapun yang terjadi kita tidak akan mampu melawan ini. Ini kalau bahasa kita ya melawan kehendaknya Tuhan. Nah, pandangan seperti ini juga berjalan di masyarakat Jawa. Sehingga akhirnya ya lebih cenderung ke sisi pandangan mistiknya ini yang jalan. Ketika pemimpin yang kok ternyata yang dilantik, yang dicalonkan, yang dipilih, tidak orang yang saya inginkan. Mungkin memang dia yang dapat pulungnya, yang dapat wahyu ketuhanannya. Nah ini menarik sebenarnya kalau ingin diteliti, ingin dianalisis sejauh mana sih wawasan-wawasan seperti ini itu berhubungan dengan ada kalau bahasa politiknya ya status quo yang ingin dipertahankan oleh pihak yang berkuasa. Nah ini menarik kalau dikait-kaitkan dengan sana. Tapi ya untuk sementara kita pahami filosofi ini saja dulu, nanti baru kita kait-kaitkan dengan isu-isu. Ya, saya kira itu Mas Abu. Oke, makasih Mas Faiz. Bu Sri ini silakan. Boleh nyambung? Silakan Pak Budi. Kirain masih ini silakan. Kalau di Jawa zaman dulu itu kan selalu ada kerajaan sehingga tidak mungkin tidak ada pemimpin bahwa terlepas dari baik dan buruk. Tapi ada suatu keadaan seperti demokrasi sekarang ini, di mana calon-calon yang ada itu seluruh masyarakat menganggap nggak srek semuanya. Sehingga apa yang terjadi, mereka memilih itu bukan atas dasar hatinya, tapi atas dasar yang membayar. Akhirnya seperti itu yang terjadi sekarang. Nah, menurut saya yang ingin saya tanyakan, situasi seperti itu menurut falsafah Jawa, bagaimana mengatasinya gitu loh. Oke. Nah, itu aja Pak. Ya. Terima kasih. Ya, baik. Ya, jadi orang Jawa itu dikenal tempatnya rasa. Jadi dia ini nomor satu yang dikedepankan banyak rasanya. Nanti logikanya menyusul, mendukung belakangan. Jadi yang pertama itu. Sementara sekarang yang berjalan itu logika demokrasi. Sederhananya kadang-kadang saya tidak mau milih ini jelek semua, tapi yang lain milih, ya yang dipilih itu yang terjadi. Nah itu nanti filosofinya beda lagi kalau sudah dipilih, nanti masuk yang filosofi pulung tadi. Jadi memang situasi hari ini kita sering mengklaimkan, wah ini calonnya tidak ada yang menarik, akhirnya pakai uang, pakai itu. Ya tentu saja yang seperti ini tidak ideal bagi orang Jawa. Orang Jawa saya bilang tadi tempatnya rasa. Tempatnya rasa itu dia tidak akan begitu saja mencari untung, mencari kesenangan dari situ. Kalau memang mau dibayar untuk milih, sebenarnya sudah dalam tanda petik ya kejawaannya perlu dipertanyakan. Kalau memang ada fenomena seperti itu. Hanya orang Jawa tidak mungkin begitu dengan kehalusan rasa, dengan
kedalaman budaya seperti yang saya jelaskan kemarin, yang kuat sekali di etiknya, itu tidak mungkin mau begitu. Kalau mau seperti itu berarti memang ya nilai-nilai kejawaannya perlu dipertanyakan kalau ada yang mau begitu. Jadi berarti tidak mewakili nilai kejawaan. Kalau memang fenomenanya sekedar asal saya dibayar. Mungkin saja seandainya tidak dibayar ya, nggak Jadi pakai Pak, logika ini. Misalnya pakai logika sungkan. Orang Jawa itu ada istilah sungkan. Sungkan itu rasa tadi. Nggak enak. Maksud saya ada teman yang nyalon kok nggak milih. Yang seperti ini mungkin. Jadi karena tadi mengedepankan kuasa. Tapi kalau yang dibayar, saya kira itu pertimbangannya pasti bukan nilai-nilai kejawaan. Kalau ada yang begitu. jadi Pak, mohon lanjut ya. Jadi kalau terjadi suatu keadaan golputnya 100%, maka menurut falsafah Jawa kita akan menuju kepada tumbuh pulungkan ya Pak ya. Jadi kalau ternyata golputnya itu sampai 100%, maka menurut filsafat Jawa ya kita menunggu pulung saja. Lihat keadaan, kemudian Tuhan menentukan apa, begitu? Apa begitu cara berpikirnya? Jadi cara berpikir pulung itu siapapun nanti yang diputuskan jadi pimpinan, dilantik jadi pimpinan, berarti dialah yang dapat pulung. Jadi bukan menunggu pulung. Gitu. Jadi misalnya saya tidak ikut milih, itu tidak ada yang menarik, tapi pemilu tetap jalan. Akhirnya dengan mekanisme yang sudah ada yang ditetapkan jadi pemimpin meskipun saya tidak ikut milih. Tapi begitu dia dilantik jadi pemimpin, ya berarti mungkin memang pulungnya jatuhnya ke dia. Jadi tidak di awal kesimpulannya, jadi lebih banyak dimaklumi di belakang. Jadi ini yang saya maksud itu sebenarnya kalau golputnya sampai 100% Pak, itu gimana menurut Jawa gitu loh? Kalau golput, jadi tidak ada yang milih sama sekali, karena kadar golput itu kan dari hari ke hari kan meningkat saat ini kan. Kalau satu ketika mencapai 100% yang golput, itu bagaimana negara ini harus diaturnya begitu, itu menurut filsafat Jawa bagaimana? Jadi ya kalau sekarang 100% golput kan nanti ada mekanismenya Pak. Nah itu. Ada mekanismenya. Dia ikut saja mekanismenya apa. Tapi nanti misalnya dari mekanisme itu siapa yang jadi pimpinan, orang Jawa menganggap memang pulungnya dia. Kalau semua orang milih mungkin bukan dia, tapi karena nggak ada yang milih, akhirnya tetap dia yang jadi pimpinan. Wah, berarti memang pulungnya masih ada di dia, misalnya. Itu gaya orang Jawa. Jadi cara berpikirnya begitu. Oke, terima kasih. Jadi mekanismenya kan sudah tidak sama kayak kerajaan zaman dulu. Oke, makasih Pak Budi. Ya mudah-mudahan siapapun yang kepilih dapat hidayah gitu aja ya Pak Mas Faiz ya. Jadi karena pulung itu nama lain dari ketetapannya Tuhan sudah. Kalau Tuhan menghendaki, apapun yang terjadi dia yang akan jadi. Baik, lanjut Mas Abu. Saya tuh pernah dulu, mantan bos saya pernah bilang, seorang pemimpin yang terpilih itu sebenarnya cerminan dari tingkat kesadaran maupun tingkat pendidikan dari para pemilihnya gitu loh. Jadi apapun yang terjadi, katakanlah pemilih cuma 50% atau 60%, siapapun pemimpinnya itu kan cerminan dari mereka. Nah masalahnya sekarang kan ada beberapa hal. Satu, orang Jawa sendiri mungkin sudah tidak menyadari falsafah kepemimpinan yang harus diemban oleh seorang calon pemimpin. Yang kedua, rasanya fit and proper test ini tuh harusnya tuh mencakup falsafah Jawa ini deh. Saya nggak tahu fit and proper test yang dilakukan pemerintah tuh sekarang apa. Atau nggak usah pemerintah, dalam organisasi apapun. Rasanya kalau buku itu jadi, Kang Abu, wah itu harusnya ada bab khusus mengenai kepemimpinan tuh, supaya dipakai gitu oleh orang-orang yang istilahnya mengelola suatu organisasi, suatu pemerintahan, suatu bahkan kecil-kecilan aja juga harusnya udah dipikirin. Itu aja sih. Jadi menarik gitu teori. Mungkin lain waktu kita bahas agak dalam tentang pulung ini. Jadi memang logikanya begini, Tuhan itu akan menurunkan dalam tanda petik
utusannya kalau teori di perwayangan itu sesuai dengan karakter masyarakat dan musuh yang Nah, harus kan bener dihadapi. kan? Oke. Contoh paling sederhana begini, di wayang itu ada titisannya Dewa Wisnu, yang satu Rama, Prabu Rama yang suaminya Sinta, yang satu Prabu Krishna. Ini gayanya berkebalikan. Prabu Rama itu gayanya santun, ikut aturan, sesuai dengan etik norma-norma yang jalan di saat itu. Karena yang dimusuhi adalah Rahwana. Rahwana ini orangnya nabrak tatanan, nabrak aturan, istrinya orang kok dicuri. Nah ini dia gayanya setia dengan aturan dan norma. Tapi di cerita Mahabharata yang diturunkan Prabu Krishna. Prabu Krishna ini orangnya agak trik. Dia pinter cerdik, ngakali hukum, ngakali situasi. Kenapa? Yang dilawan adalah Prabu Sengkuni sama Duryudono. Ini Prabu Sengkuni sama Duryudono ini gayanya apa? Mengikuti aturan tapi untuk mencari keuntungan. Jadi memanfaatkan aturan untuk kepentingannya sendiri, kesenangannya sendiri. Maka yang diturunkan Prabu Krishna yang agak tricky juga. Jadi sama-sama utusannya Wisnu tapi gayanya berkebalikan. Yang satu santun, tegas dengan aturan, sesuai dengan norma. Yang satu agak cengengesan, agak trik-trik, agak itu Prabu Krishna. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi masyarakatnya. Nah. Ini nanti ada hubungannya dengan pulung tadi. Jadi kita diberi pemimpin seperti itu, jangan-jangan memang cerminan karakter kita. Atau cerminan kondisi masyarakat. Ya, berarti di falsafah yang 8 itu kan berarti seorang calon pemimpin itu kan juga harus bisa melihat atau menganalisa kondisi masyarakat yang dipimpinnya sehingga dia akan berlaku either seperti Rama atau either seperti Krishna atau apapun. Itu di falsafah Jawa yang nomor berapa tadi? Jadi kalau di falsafah Jawa yang hari ini baru saya jelaskan ini masih level etiknya Bu yang harus dilakukannya. Nanti mungkin next time kita bahas tentang pulungnya. Wahyu keprabonnya. Jadi siang hari ini kita masih lakunya. Jadi di Jawa ada pandangan orang yang mau jadi pemimpin itu tidak bisa hanya dilihat dari kualifikasi teknis dan rasional saja. Dia harus dididik, didalami sedemikian rupa untuk bisa kualifikasi etik spiritualnya juga dalam. Makanya rambutnya putih ya. Ya. Balik lagi rambutnya putih dan wajah berkerut. Jadi dia harus, kalau raja zaman dulu itu pangeran itu selalu dititipkan ke begawan-begawan gitu loh. Sekolahnya di situ. Tidak ujuk-ujuk anaknya raja dilantik. Kalau dulu begitu. Dulu tuh homeschooling tuh namanya sekarang. Kalau sekarang kan yang penting dipilih ya itu dia pemimpinnya cuma situ saja. Kalau dulu ada pertanggungjawaban sejak awal. Oke. Thank you. Terima kasih Bu Sri. Oke, tampaknya karena kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Mungkin final statement Mas Faiz untuk kepemimpinan Jawa. Monggo. Baik. Bapak Ibu, menarik siang hari ini ya kita membahas tentang falsafah kepemimpinan Jawa. Selain menunjukkan betapa nenek moyang kita dulu juga aspek apapun juga difikir secara mendalam, arif, bijaksana, juga menyadarkan kita bahwa masih ada banyak warisan-warisan mereka yang relevan untuk hari ini. Jadi siapa tahu prinsip-prinsip yang tadi dirumuskan, bagaimana kita belajar dari alam, membentuk karakter seorang pemimpin ideal, itu bisa berguna. Ya mungkin sejak tadi kita bayangannya presiden saja, tapi ini sebenarnya tidak harus presiden, tidak harus raja. Seperti saya bilang tadi, kita semua ini pemimpin. Jadi semoga Bapak Ibu tidak menyimpulkannya, berarti mereka yang harus begitu. Tidak, kita juga harus begitu. Karena kita semua pemimpin, kita juga harus belajar dari awan, dari hujan, dari matahari, dari bulan, dan seterusnya. Jadi ini pelajaran juga hanya untuk mereka. Ya, jadi jalan paling mudah untuk menebarkan kearifan, menebarkan wawasan-wawasan luar biasa ini ya. Selain nanti mungkin ada bukunya, kajian-kajian, kita hidupkan juga dalam keseharian kita sejangkau yang kita mampu. Saya kira itu salah satu jalan idealnya. Baik, saya kira itu untuk siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan untuk Mas Faiz. Mas Faiz, hatur nuhun, selalu memberikan insight, dan saya rasa kita banyak hal ya dari pertama kita bicara tentang falsafah Jawa. Wah, semakin amazed gitu sama budaya-budaya Jawa, sama budaya-budaya leluhur kita yang mudah-mudahan kita bisa melestarikan. Hatur nuhun, terima kasih Ibu dan Bapak atas kebersamaannya siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam.